Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, izin dulu Ibu. Nah, teman-teman, dengan saya Siti Rohayati tetap pada obrolan inspirasi setiap sorenya bersama KNRP Kepulauan Riau. Semoga senantiasa teman-teman YouTube, Facebook, dan Instagram dan sahabat Palestina semuanya selalu dalam lindungan Allah dan selalu Allah berkahi di bulan suci Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk teman-teman sebelumnya saya ingin menyampaikan Bu sedikit Ramadan inspirasi. Jadi ada paket infak donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Ibu. Nah, jadi ini teman-teman, di sini juga ada paket buka puasa untuk Palestina itu senilai Rp100.000 dan juga ada paket bingkisan untuk sembako nih Bu untuk saudara yang ada di Palestina itu sebesar Rp500.000 dan paket untuk bingkisan lebaran Bu ada Rp500.000. Paket untuk yatim duafa itu ada senilai Rp350.000 dan ada sedekah untuk Palestina yang tidak dibatasi. Nah, untuk sahabat Palestina dimanapun berada, ayo kita siapkan infak terbaik kita di bulan suci Ramadan ini untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Nah, mengingatkan kembali bahwasanya pada tanggal 17 di waktu dini hari April kemarin, saudara kita yang ada di Gaza itu lagi-lagi diserang oleh Zionis Israel. Jadi untuk teman-teman semua, untuk Siti dan untuk kita semua Bu, memohon doanya untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Nah, mungkin sekian, tetap stay tune ya teman-teman, bahwasanya kita akan obrolan inspirasi untuk beberapa menit ke depan bersama tokoh yang telah kita hadirkan. Masya Allah gitu, Ibu Ustazah Siti Maheran LCLLM. Nah, ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Nah teman-teman, Ibu Siti Maheran adalah tokoh inspirasi kita pada sore hari ini. Jangan lupa tetap stay tune. Insya Allah bakalan banyak nih manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari ustazah kita pada sore hari ini ya Bu. Nah jadi ini Bu, mungkin nanti kalau kedepannya Siti ada salah mohon dikoreksi Ibu, karena Siti masih fakir dalam ilmu nih Bu. Nah, jadi kita akan, Ibu Siti Maheran adalah seorang akademisi ya Bu ya, Insya Allah. Ya Bu, nah, seorang akademisi yang jadi gini Bu, menurut langsung aja nih Bu ya, tema kita pada sore hari ini yaitu tentang pendidikan umat Bu. Insya Allah, ya. Jadi menurut informasi nih Bu yang saya dapat sebelumnya, bahwasannya sebelum ke Kepri, Ibu bersama suami itu pernah menjadi dubes Indonesia di Sudan gitu. Sedikit ya dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian ya, khusus sahabat-sahabat KNFP dimanapun Anda berada, Insya Allah Kepri menyambut ya dengan program ini. Mudah-mudahan Insya Allah program ini bisa menginspirasi seluruh sahabat-sahabat yang ada dimanapun yang menyaksikan pada saat ini ataupun sains-sains sebelumnya. Jadi alhamdulillah Allah itu memberikan saya kesempatan pada saat itu untuk belajar di Sudan. Dan tidak jadi duta ya, tapi kebetulan suami alhamdulillah bekerja, kuliah sambil bekerja di Kedutaan Besar Indonesia di Khartoum, Sudan gitu. Jadi suami sebagai lokal staff. Kan kalau di kedutaan itu kan ada lokal staff, ada yang dari Indonesia kan diplomatnya gitu kan. Jadi mahasiswa ataupun yang orang-orang yang ada di Sudan juga, orang Indonesia yang ada di Sudan juga bisa bekerja di kedutaan. Ya Bu ya, Masya Allah gitu.
Berapa lama nih Bu waktu pendidikan di Sudan? Di Sudan dari 2002 sampai 2014. 12 tahun. 12 tahun ya Bu. Nah selama jangka waktu 12 tahun itu nggak sebentar gitu ya Bu. Iya pasti. Nah apa aja sih Bu tantangan ataupun yang memang dihadapi gitu, penyesuaian kita atau dan lain sebagainya gitu. Oke, kalau untuk karena Sudan itu kan terkenal dengan negara yang ekstrim ya. Nah, negara yang ekstrim di mana ekstrim dari segi iklim, ekstrim juga orangnya, gitu ya. Jadi memang penuh tantangan, dan bagi kita yang belajar di sana juga harus banyak sabar. Tantangan yang paling itu sekali karena memang kita jauh dari keluarga ya, jauh dari keluarga dengan nuansa kehidupan yang berbeda. Mau tidak mau harus mampu untuk beradaptasi gitu ya. Masalah makan awal-awal ketika saya di asrama itu makannya itu nasinya dimasak pakai minyak, sementara kita di Indonesia kan nasinya pakai air doang gitu kan. Mau nggak mau ya harus beradaptasi dengan itu gitu, belum lagi ya lauk pauknya dan seterusnya. Kemudian yang kedua ya masalah iklim, karena di sana memang dikenal dengan 4 musim ya, tapi yang paling terkenal itu 2 musim panas dan panas sekali, walaupun ada musim dinginnya gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan, tapi masya Allah dengan seperti itu, kalau saya secara pribadi dan juga teman-teman itu kita semangat untuk belajar itu, karena mikirnya apa, biar cepat selesai cepat balik gitu kan. Seperti itu gitu. Nah jadi kalau untuk penyesuaian secara ininya Bu, sosialnya gitu gimana Bu? Alhamdulillah kalau untuk di Sudan dan juga negara-negara penghasil seperti Mesir gitu ya, masyarakatnya itu friendly dan family sekali gitu. Jadi awal mungkin kita terkaget-kaget ya, terkaget kenapa? Karena memang kebudayaan di sana itu orang apa ya namanya itu, orang padang pasir ya. Jadi kan keras, Panas kan Bu? panas gitu kan. Jadi mau tak mau kita kaget-kaget. Kayak awal-awal saya di sana itu saya kaget, orang itu manggil orang tuh kayak, padahal kita nih ngomong kayak gini, tapi kayak jaraknya jauh gitu. Jadi ya Zola gitu, masya Allah gitu ya. Kayak ini orang manggil atau marah gitu kan. Tapi masya Allah, tapi itu makanya sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang gitu. Malah kok gini, tapi setelah jalan ternyata mereka enak kok. Friendly ya maksudnya. Nah jadi insya Allah ya teman-teman, bahwasanya itu tergantung kitanya lagi ya Bu, cara menyesuaikannya. Biar kayak manapun kita yang harus menyesuaikan diri gitu ya. Insya Allah. Nah jadi gini lagi nih Bu, dan juga kan ibu dan suami adalah fokus ya Bu, pertama di pendidikan nih Bu, untuk pendidikan. Ya sekarang ini. Fokus di pendidikan. Jadi bagaimana nih Bu motivasinya? Motivasi kita itu untuk biar fokus di pendidikan itu tadi Bu. Oke. Kalau ini kita melihat dengan fenomena sekarang, fenomena generasi muda, ya, fenomena bangsa, gitu ya. Itu kalau saya dan suami itu menjadi salah satu inspirasi dan motivasi bagaimana supaya merubah kondisi itu. Bukan berarti kondisi kita menganggap kondisi sekarang ini tidak baik. Walaupun di satu sisi kita bisa melihat sendiri, kita nggak bisa menipu gitu kan ya. Tapi kita ingin bagaimana merubah dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Nah itu menjadi motivasi gitu ya, melihat seperti salah satu kita kan di bidang pendidikan agama kan, pondok pesantren itu kan awal berdirinya pondok itu kan salah satu yang menginspirasi adalah kondisi anak-anak yang terhadap Quran itu sangat miris ya. Memang mereka mungkin belajar di TPQ, di TPA, tapi kan ya dalam waktu yang sangat singkat gitu kan ya, hanya sekedar bertemu gurunya kemudian kan pulang ke rumah. Di rumah dengan berbagai macam tantangan mereka ya, dengan TV-nya, dengan handphonenya dan lain sebagainya, sehingga ini membuat sesuatu ini kita harus punya ini nih gitu ya, punya salah satu terobosan lah ya, gimana supaya untuk Kepri ini atau Tanjung Pinang dan sekitarnya ini kita bisa ada tempat gitu untuk anak-anak kita gitu kan ya, bisa berbenah diri dan seterusnya. Jadi memang lebih kepada melihat fenomena sekarang ini. Jadi motivasinya adalah fenomena sekarang. Iya. Kita baik, bahwasanya ya kita harus menjadi lebih baik lagi. Betul. Gitu ya.
Masya Allah. Nah, jadi kita baik aja nggak cukup, jadi kita harus beranjak untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, kunci dari Ustazah kita hari ini. Oke, inspirasi. Jadi ini Bu, jadi saat ini kan berfokus ya Bu menjadi dosen ya Bu. Iya. Jadi dosen. Terus bagaimana nih Bu untuk tujuan atau target ke depannya gitu Bu? Sebagai kan sekarang ini menekuni dalam bidang dosen. Jadi target ke depannya itu mungkin apalagi nih Bu yang memang ingin kita capai, ingin Ibu capai untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, kalau saya secara pribadi sih ya pengen apa ya lebih konsen aja gitu ya, karena memang kecenderungan saya itu kan di pendidikan ya. Karena darah guru itu mengalir dari kakek, ibu, yang saya sendiri. Jadi kecenderungan itu ingin sekali gitu ya untuk bagaimana fokuslah sebenarnya seperti misalnya di pondok, kemudian di kampus gitu ya. Di kampus ini bagaimana karena kan kalau kampus kita bermuamalah itu dengan mahasiswa, dimana kan mahasiswa ini kan sebenarnya cakrawalanya lebih luas ya, kemudian juga pengalaman dan lain sebagainya lebih banyak seperti itu. Maka bagi saya pribadi, saya ingin konsennya di situ untuk apa? Ya bukan berarti dari saya sendiri, tapi berharap juga dengan teman-teman ya, rekan-rekan akademisi yang lainnya juga, bagaimana kita bisa untuk mahasiswa kita ini keluar itu menjadi apa ya, generasi yang siap pakai lah seperti itu gitu ya, siap pakai. Nah mau nggak mau, kalau tadi tanya, kalau sekarang saya pengen lanjutin yang ketingkat yang lebih tinggi lagi ya, kan ya alhamdulillah sih Allah berikan kesempatan selesai S2 ya, pengennya S3. Mohon doanya ya, mohon doanya dari sini dan juga teman-teman gitu ya, mudah-mudahan sekarang lagi coba untuk cari sponsor gitu ya, kemudian juga cari tema untuk proposal, mudah-mudahan insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada saya untuk bisa. Amin. Amin. Jadi rencana kesudahan lagi Bu? Apa pilihan pertama? Pilihan pertama, insyaallah. Mungkin teman-teman ada mau ikut ya? Oh sudah lagi gitu, Masya Allah. Nah untuk memang kayak kita tuh memang pengen mengupgrade lagi ya Bu ilmu kita, pengen lebih baik lagi gitu. Nah ada nggak Bu kendala-kendala kan untuk kayak memanajemen waktu dengan keluarga, dengan kita sekolah, dan dengan aktivitas kita yang lainnya itu? Ini untuk saya pribadi. Ya mungkin untuk pelajaran kami juga Bu. Ya, apa ya, pasti ada ya, pasti ada. Kenapa? Karena memang apa yang kita jalani sekarang kan pilihan hidup ya, jadi ini, sementara saya juga seorang ibu gitu kan ya, seorang istri gitu kan, maka peranan-peranan ini harus kita jalani dengan baik seperti itu. Memang kadang-kadang keteteran ya, antara di kampus punya aktivitas gitu ya, di rumah anak-anak menuntut uminya gitu kan ya, kemudian di tempat lain kita juga punya amanah yang lain. Maka mau tidak mau kalau saya itu mencoba untuk menerapkan pola skala prioritas itu sendiri. Nah, skala prioritas yang mana kita bisa bagikan, kalau dalam buku fikih Aulawiyat itu yang kayak Imam Yusuf Al-Qaradawi itu kan dibagi 4 gitu kan ya. Dan saya juga belajar juga dari orang teman gitu ya, dia juga membagi 4 tapi dengan pola yang lebih simpel gitu. Kata teman-teman bilang gini, bahwa dalam kehidupan kita ini untuk memanage waktu, dan itu menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita melihat pekerjaan itu bagi 4 juga. Yang pertama pekerjaan yang dia dikatakan wajib. Kalau wajib kan sama seperti ibadah ya, kan nggak bisa diganti kan, ya dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa gitu kan. Maka nggak mau pekerjaan wajib ini kita sendiri, nggak bisa kita delegasikan ke yang lain. Ini ya. Kemudian yang kedua, bagaimana ada pekerjaan yang kedua itu adalah disebut dengan pekerjaan D-O-N-E ya, don ya, tidak dilakukan gitu, maksudnya D-O-N-T, nggak dilakukan. Artinya kita bisa memilih nih, ini kayaknya saya belum perlu nih untuk melakukan ini seperti kan. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan yang bisa delay kan berarti boleh ditunda kan. Nah, kemudian yang keempat delegasi. Contoh misalnya ada sesuatu misalnya gitu kan, saya bisa delegasikan ke Siti gitu kan ya, sama Siti ya, saya bisa delegasikan ke Siti gitu untuk pekerjaan ini. Nah, sehingga ketika kita komitmen dengan 4 ini, insya Allah masalah tantangan waktu itu bisa kita hadapi. Nah, seperti
seperti itu. Yang tentu yang pertama yang lebih prioritas, karena itu kewajiban kita, nggak bisa kita berikan ke yang lain gitu kan. Kalau yang tiga itu kan masih bisa kita nego-nego gitu. Fleksibel ya Bu. Iya benar. Tapi memang itu menjadi tantangan kok. Waktu kan sama 24 jam kan. Iya Bu. Nah tapi kan setiap ini dengan ya peranan Karena kan Masya Allah jadi harus sukses di misalnya yang berpendidikan, dan kita juga harus sukses juga menjadi istri dan ibu ya. Benar. Apalagi kita perempuan ya. Iya Bu. Peranannya Masya Allah. Setiap perempuan kan. Jadi juga ya, Siti Insya Allah nanti akan menjadi seorang pendidik ya. Kalaupun misalnya tidak di sebuah lembaga pendidikan, di rumah kan. Di anak-anak kan yang ini kan. Dan itu juga pendidikan Bu, S1-nya. Masya Allah mohon doanya Bu supaya bisa lanjut. Ya Insya Allah gitu kan. Apalagi kan ilmunya bisa diaplikasikan lah. Masya Allah. Nah, jadi itu teman-teman, kita harus bisa membagi skala prioritas tadi. Nah, menurut Ustazah Siti Mahirah tadi, kita harus membagi 4 tadi itu. Ya Bu ya, wajib, don't, delay, dan delegasi. Masya Allah, Siti juga harus ingat ini. Catatnya. Oh, kan masih ada videonya Bu, tersimpan Masya Allah gitu. Kenapa ini Bu, Masya Allah. Nah, jadi Bu, pendidikan nih Bu, otomatis kita sebagai punya indikator-indikator yang ingin kita capai gitu Bu. Dan indikator-indikator itu mungkin sederhananya tuh gimana Bu? Atau kita itu kayak punya list sendiri gitu Bu. Oh ini yang harus capai ini. Selagi itu udah selesai, mungkin kita punya indikator lain, atau memang kita punya indikator dari awal sampai akhir itu memang udah terencana gitu. Iya. Sama seperti ini, kita membuat schedule, ya schedule. Kan ada target, ya kan? Targetnya apa? Terus pencapaiannya kapan? Ya kayak milestone-nya lah kayak gitu kan ya. 2001 ini apa nih targetnya? Nah, terus misalnya kita udah buat sasarannya kan ya, sasaran ini kan pendidikan ya, sasarannya misalnya karena kita sekarang di bulan suci Ramadan gitu kan ya. Oke, saya mau misalnya di bulan suci Ramadan ini mengupgrade saya diri tentang sejarah Rasul seperti itu kan ya, sejarah Rasul. Ini salah satu dari kita membina, karena kan pendidikan tadi kan membina diri kita kan sejarah Rasul. Oke, apa ini kita kegiatan program strategis kita apa? Tentu baca buku, diskusi atau apa, terus targetnya gimana gitu. Dalam waktu sekian hari saya harus baca misalnya 3 buku atau sekian buku gitu kan. Kemudian dari sekian buku ini saya harus buat resumnya ya atau apa gitu kan, seperti itu. Terus nanti targetnya apa lagi? Nah, hidup memang perlu pakai target ya Siti ya. Karena kalau tidak ada target itu kita akan jalan semaunya kita gitu. Tanpa waktu itu produktif gitu. Betul. Jadi kalau kita punya target, kemudian target itu seperti batasan ya, kayak sensor gitu kan ya. Ini nih lenceng dari target nih kan, jadi seperti narik lagi kita gitu kan, ya targetmu di sini gitu kan ya, maka balik lagi nih ke sini seperti itu. Jadi memang kita harus punya seperti itu. Insya Allah ya Bu ya. Memang jangan sampai waktu itu nggak akan kembali lagi gitu ya Bu ya. 1 detik tidak akan kembali. Saya sering sampaikan ke mahasiswa saya itu, gunakan waktu, dan Rasul juga kan. Ini kita tidak melakukan ini tidak sekedar ini ya teman-teman ya, tidak sekedar ini kita sendiri gitu. Rasul juga mengatakan kan, gunakan kesempatan, gunakan 5 kesempatan sebelum datang kesempatan yang lainnya seperti itu kan. Salah satunya apa? Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, gitu kan ya. Maka mau nggak mau nih, waktu muda ini kan waktu yang Masya Allah produktif gitu ya. Ya kan, semangat gitu kan ya. Kemudian ide itu kan lebih cemerlang, apalagi sekarang anak milenial kan, ya kan, yang ini kan, kalau kayak kami ini ya masih kadang-kadang gaptek dan lain sebagainya. Tapi kan anak muda Masya Allah gitu ya, duduk di depan laptop aja dia bisa menjangkau dunia kan, seperti itu. Kita mau nggak mau manfaatkan gitu, nggak manfaatkan. Saya sangat salut sekarang banyak anak-anak muda yang Masya Allah mereka mempergunakan waktu itu. Maaf ya, banyak orang yang mengatakan TikTok haram gitu kan ya, kalau kita ini kan. Tapi coba kalau kita perhatikan, saya memang tidak punya aplikasi ya, TikTok aplikasi, tapi saya banyak mendapatkan kiriman-kiriman itu, Masya Allah gitu. Itu kan karya anak muda. Dibuatlah cuplikan perkataan ustadz siapa, ustazah siapa kan dimasukkan, dan ketika orang ini kan menginspirasi orang kan, itu Masya Allah gitu. Memanfaatkan waktu dan kesempatan dan juga rezeki akal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan terus terang ini
Siti dan teman-teman, ini salah satu bagaimana usaha kita untuk, ya kalau kita berbicara masalah pendidikan ya, berikanlah gitu ya sesuatu yang baik itu untuk umat gitu. Jangan, mohon maaf ya, karena saya miris ya tadi lah bicara masalah TikTok itu. Mohon maaf, konten-konten sampah mungkin kalau apa nih, maaf ya kalau mungkin saya katakan seperti itu dengan ini ya bahasa yang sedikit ini gitu ya. Karena memang itu kan akan ditiru gitu oleh banyak orang gitu kan. Nggak kecil, nggak besar kan seperti itu. Tapi kalau konten-konten yang tadi memberikan kemanfaatan buat umat itu kan masya Allah. Selain orang mengambil manfaat dari kita, ya, kalau kita berbicara ladang akhirat, kan kita masya Allah dapat pahala, kan seperti itu. Jadi daripada yang tadi yang nggak baiknya lebih banyak, ya kita harus berlomba-lomba untuk menyebarkan kebaikan tadi. Iya, betul. Isinya harus melek juga ya Bu, harus melek dalam kondisi sekarang. Jadi intinya dari untuk memulai dari pendidikan umat ini Bu, kita mulai dari gimana Bu gambarannya dari awal misalnya dari pendidikan umat. Oke, umat itu kan dimulai dari skala kecil ya, keluarga. Maka ini adalah fondasi yang tidak bisa kita hilangkan, ya. Maka pendidikan umat ini bermula dari pendidikan keluarga, di mana ayah ibu yang menjadi contoh bagi anak-anak. Mohon maaf Siti, sekarang ini banyak kita lihat terjadi miss dalam masalah pendidikan ini. Di sekolah anak diajarkan makan pakai tangan kanan, ya kan? Makan duduk baca doa, ya. Tapi di serumah, mohon maaf, dia dapati ibunya atau ayahnya makan pakai tangan kiri sambil ngobrol, kadang jalan kemana-mana kayak gitu kan, anak kan bingung. Mana satu nih yang nak ditiru gitu? Di sekolah dapatnya A, di rumah dapatnya B. Akhirnya apa? Karena kebanyakannya di rumah, akhirnya Pak, oh ini kayaknya ya yang betul gitu kan. Nah, terjadilah tadi miss tadi saya katakan. Ya itu ini. Maka kalau kita menanyakan pendidikan umat itu berasal dari mana? Ya, dari rumah. Ya, dari rumah. Gitu. Ya kan, dan Rasul juga mengatakan madrasah pertama bagi anak-anak itu di rumahnya, dan kitalah ibunya sebagai gurunya gitu kan, yang memberikan contoh teladan kepada anak-anak itu. Baru nanti beranjak dari rumah ya, kemudian di masyarakatnya, gitu ya, lingkup yang mungkin agak sedikit kecil, agak sedikit besar sampai nanti ke umat itu sendiri gitu. Jadi memang ini pola seperti ini tidak bisa dirangkau, ya, tidak bisa dirangkau. Karena saya banyak melihat dan menemukan ya, di sekolah kita diajarkan dengan itu. Tapi ketika di rumah, ya mereka tidak mendapatkan tekanan-tekanan yang memang harus dilakukan menurut syariat ini begini. Akhirnya memang lepas lagi, kan sedih. Ya. Nah, gitu. Padahal anak-anak muda ini kan pemimpin masa depan, generasi akan meneruskan cita-cita yang baik ini. Berarti memang harus sejalan ya Bu, antara memang yang kalau misalnya dari sekolah aja ya anak itu juga nggak bakalan menjadi lebih baik tanpa dukungan, timpang, berarti nggak balance lagi gitu, dan nggak sama-sama mendukung gitu Bu. Kan 3 unsur itu penting ya Siti ya, rumah, sekolah, dan lingkungan. Ini nggak bisa nih kalau kita bicara masalah pendidikan, ini 3 ini ya saling berkaitan, nggak bisa. Di rumah, di sekolah, dan lingkungan. Oke, anak di rumah bagus, di sekolah bagus, lingkungannya enggak jadi juga. Ya, di sekolah bagus misalnya, kan ya, di lingkungan bagus, di rumahnya enggak jadi juga. Itu juga sebenarnya. Ini nggak bisa. Maka ini yang perlu juga menjadi salah satu konsen ini ya bagi teman-teman akademisi gitu ya, ataupun yang memang aktivis pendidikan gitu ya, untuk kita sama-sama ya. Bahasanya sekarang itu bukan bukan kita mencari metode lain, tidak, metode itu udah banyak sekali. Tapi apa yang sekarang kita coba untuk menjernihkan, meluruskan pemahaman sebagian masyarakat kita yang jadi ada yang seperti itu. Jadi kita luruskan pemahaman. Mungkin nih Bu, ini kan untuk misalnya untuk orang tua dan untuk kaum milenial sangat bermanfaat sekali ya untuk proses dalam pendidikan umat ini tadi ya Bu. Nah mungkin untuk Siti dan untuk teman-teman ataupun teman-teman sahabat Palestina dan teman-teman milenial semua nih Bu, mohon pesan-pesannya nih Bu untuk generasi milenial dalam masalah pendidikan ini Bu. Oke, baik. Yang pertama ya, luruskan niat. Itu penting ya, karena ini nama amal niat, kata Rasulullah SAW.
semua amal kita itu dengan niat, ya. Luruskan ya, ini penting sekali gitu ya. Maka dimanapun, di lembaga apapun kita belajar, di lembaga manapun kita bekerja ya, niat ini penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar itu kan ada tahapan, gitu kan? Kalau dalam agama ini ada iman sebelum iman sebelum adab sebelum ilmu, ya, ilmu sebelum amal. Nah, itu tahapan seperti itu harus kita jalani, maksudnya bahwa kita harus punya fondasi yang kuat. Ya, fondasinya apa? Kalau kita sebagai seorang muslim, tentu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu fondasi kita, gitu ya. Itu fondasi kita seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, belajar bagaimanapun ya, belajar itu harus dari guru. Oke, sekarang Google, Profesor Google, ya, Mbah Google, apalah namanya banyak. Kita tinggal searching di handphone kita gitu kan ya, dapat semuanya gitu kan ya. Tapi tetap gitu, Google kan nggak bisa bertanya kan, Google nggak bisa memberikan jawaban secara ini kan. Nah, tapi guru ya, maka belajarlah kepada guru dan pilih ya, dan pilih guru seperti itu gitu kan ya. Karena guru ini juga sebagai pendamping kita gitu kan ya, sebagai pendamping kita. Kemudian yang keempat adalah sebagaimana juga yang dikatakan oleh Imam Syafi'i gitu ya, bahwa yang namanya belajar pasti berlelah-lelah, maka perlu sabar ya, sabar gitu. Namanya kita belajar ini kalau nggak sabar, ya sudah kata Imam Syafi'i, nggak sabar menghadapi sebuah pelajaran, maka apa? Ya, bersiap-siaplah untuk sabar dengan kebodohan, ya kan, seperti itu. Maka harus sabar ya. Dan terakhir adalah manjadda wajib, siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah dia akan berhasil, insya Allah, seperti itu. Alhamdulillah, banyak sekali ya teman-teman, insya Allah apa yang disampaikan jazakallah Ibu, Masya Allah. Semoga yang disampaikan Ibu bisa menjadikan amal jariah untuk Ibu, kebaikan bagi keluarga dan sekitarnya, Bu. Amin ya Allah. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, semoga kita bisa mendapat keberkahannya, kebaikan, dan bisa kita aplikasikan dengan apa yang telah kita dengar, apa yang kita lihat, yang telah disampaikan oleh Ustazah Siti Mahirah pada sore hari ini. Dan semoga kita senantiasa selalu istiqomah dalam kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan untuk teman-teman, mungkin sekian obrolan inspirasi kita pada sore hari ini. Terdapat kekurangan dan kesalahan, saya selaku MC mohon maaf. Dan kami jangan lupa untuk saksikan setiap sorenya di sosmed KNRP Kepulauan Riau dan teman-teman semua di sosmed KNRP Kepulauan Riau, Facebook, Instagram, dan YouTube. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.